senang belajar agama Islam. Kemudian ya memang dia sering diskusi sama teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain ini sudah mengajarin mereka untuk mengajari wudhu, udah kalau mau harus mandi, harus gimana lah gitu ya. Udah sampai setingkat itu, termasuk juga sudah mengajari tentang sholat. Nah akhirnya, tapi di satu sisi dia masih terus kebaktian. Akhirnya mulailah kawan satu diskusi, Ustaz ada yang mau bicara nih, kita mau bicara dari hati ke hati. Oh silakan. Kita malam kita gelar tikar di depan kamar kita, gelar tikar, kita panggil, kita ngobrol di situ. Saya katanya suka belajar agama Islam, tapi saya seorang Nasrani, saya juga seorang Katolik, dan saya setiap Ahad ya saya suka kebaktian. Setiap hari Ahad kebaktian. Tapi juga saya mau belajar agama Islam dengan senang hati. Belajar agama Islam itu hak antum. Nah, mulailah diskusi terus, diskusi dialog. Nah, lama-lama kelamaan ya entah bagaimana ternyata dia sudah sampai tingkat mau sholat. Gitu. Nah, ketika udah mau sholat, udah ambil wudhu, udah pakai sarung. Nah, saya bilang entah gimana dia udah ikut sholat. Selesai salam, saya lihat dia udah ikut sholat. Udah langsung keluar masjid gitu. Saya ikut, oh kalau begini nanti saya nasihati. Saya bilang sama dia, kita serius di sini. Kalau antum udah mau ikut sholat ini udah ibadah dalam agama Islam. Nah, antum belum boleh ikut ibadah dalam agama Islam kalau antum masih mau kebaktian. Hanya yang sudah bersaksi kepada Allah dan juga bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dia sebagai utusan Allah dan juga udah yakin dengan Islam, baru dia yang boleh melaksanakan ibadah. Selama antum ini belum masuk Islam, itu tidak boleh untuk melakukan ibadahnya umat Islam. Belajar aja dulu, belajar. Oh begitu ya Ustaz ya. Jadi kalau saya ikut ibadah ini sudah masuk ibadah, udah masuk ritual. Ente belajar dulu itu sholat apa, tujuannya apa, kenapa menghadap kiblat, kiblat itu apa, bacaan dalam sholat ini apa saja isinya. Nah, sehingga ketika dia sudah mengetahui tentang intinya sholat itu semuanya tentang tauhid. Tentang tauhid. Tidak artinya tidak ada lagi kita berserah diri kecuali hanya kepada Allah, menggantungkan segala kehidupan kita dengan penuh keyakinan hanya kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan, sebagai pemberi rezeki, sebagai penyelamat, sebagai pemberi perlindungan, sehingga dunia dan akhirat kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sama yang lainnya. Nah, dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat, sebagaimana aku salat. Dari sini kita ajarkan sama dia. Nah, selama antum masih mau kebaktian dulu terus. Gitu, jangan ikut-ikutan ibadahnya kita. Kita itu ajaran Islam. Saya kasih tahu bahwa ajaran agama Islam ini la ikraha fiddin. Tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Gitu. Jadi kalau dia nanti jangan-jangan dia dibujuk-bujuk sama temannya. Ayo lu kalau masuk Islam begini, kalau masuk Islam begitu. Enggak, Islam tidak boleh ada bujuk-bujuk. Islam hanya aja dakwah. Kalau dia mau belajar itu mungkin salah satu sinyal hidayah dari Allah. Ada yang mau belajar. Gitu. Itu mungkin hidayah. Nah, kita wajib mengajarkannya. Nah, kita wajib berdakwah, tapi tidak boleh dipaksa. Apalagi diiming-iming. Kalau kamu nanti masuk Islam, kamu dapat uang sekian, atau kamu dapat istri begini, atau nggak boleh. Akhirnya termasuk juga cerita soal dia suka diundang yasinan sama teman-temannya yang Muslim, ya, suka diundang tahlilan. Saya bilang diundang tahlilan datang aja, duduk di pinggiran, tidak usah pegang
Al-Quran gitu ya, tidak usah pegang yasinannya, nggak usah, tapi ikut aja. Ikut kumpul bareng sebagai penghormatan, yang seperti itu tidak masalah. Ikutin pengajiannya silahkan ikutin. Akhirnya semenjak itu dia hanya belajar terus. Kalau belajar saya bilang nggak apa-apa, antum masuk di majelis kita, di musola kita, selesai sholat ente ikut kumpul di situ untuk belajar. Nah, sampai sekarang ya dia masih proses seperti itu. Tapi dalam dialog kita, kalau udah yakin tekad bulat dengan Islam, masuk Islam tidak boleh lagi ikut kebaktian, karena itu kebaktian itu dalam hukum kita musyrik gitu, itu udah dosa besar. Demikian. Iya, sebenarnya awalnya bapak ini dia masuk tahanan bareng dengan anaknya. Anaknya dengan beberapa orang temannya lagi. Begitu masuk di tahanan, nah kita esok harinya dia datang ke masjid. Pas ada Habib Rizik, ada saya, ada nah ini nih yang saya tunggu-tunggu dari dulu, ini saya betul-betul pengen masuk Islam sudah cukup lama, cuman saya nggak ada kesempatan. Baru sekarang ini saya ketemu dengan Pak Habib, sekarang lah saya masuk Islam. Akhirnya saya mau masuk Islam, Pak Habib bagaimana? Ya udah, kalau memang yakin sudah mengerti Islam, ditanya dulu. Apa ada yang maksa? Karena kalau ada yang maksa, Habib Rizik tidak mau untuk memberikan ikrar syahadat kepada orang yang mau masuk Islam. Harus itu murni dari hati dia, keinginan dia sendiri, ya ahlan wa sahlan. Kalau mau masuk Islam itu berarti pertanda hidayah. Kalau dilihat serius, ya sudah, kalau gitu dia masuk Islam. Kemudian ditanya anaknya bagaimana, kata anaknya saya mau udah duluan Pak. Mungkin dia udah ada pacarnya atau bagaimana, dia udah masuk Islam duluan, udah belajar sholat, udah suka ikut-ikut pengajian, begitulah. Begitu kita diskusi di situ, nah ternyata ayahnya ini sangat sayang kepada anaknya. Sebenarnya ayahnya ini tidak ikut masuk, gitu. Polisi suruh dia keluar, dia nggak mau. Saya tetap ikut sama anak saya. Saya ikut bersalah karena saya tidak. Kalau betul anak saya salah, saya orang tuanya, saya ikut bersalah. Saya harus ditahan juga. Itulah kira-kira seperti itu. Orangnya orang baik. Dia sangat menyayangi anaknya sampai dia bilang, Bapak disuruh pulang sama polisi, dipaksa pulang sama polisi, dia tetap gak mau. Saya juga bersalah. Kalau anak saya bersalah nanti, berarti saya juga harus bersalah juga, karena saya lalai dalam membina anak saya. Tapi begitu dia sehari dua hari mulailah belajar sholat, ikut sholat dia kalau ada, tapi rutin. 5 waktu ikut terus di masjid, walaupun dia belum ngerti bacaannya apa gitu ya. Sesekali kita tulisin lah, kita ajarin wudhu, udah diajarin wudhu, kita tuliskan Al-Fatihah. Nah jadi dia kalau sholat dia baca dulu Al-Fatihah. Nah, udah itu kalau rukunya apa gitu, yang penting dia ikut gerakan dulu, dia bisa baca dulu apa yang dia ketahui dari puji-pujian kepada Allah gitu. Nah, kemudian mulai menghafal Al-Fatihah. Wah, semangat luar biasa. Sudah dapat berapa minggu dia kena sesak nafas. Sesak nafas ternyata kena jantung. Bawa ke rumah sakit, diobatin sekitar 2 minggu atau 3 minggu di rumah sakit. Nah, udah itu balik lagi, udah agak enakan, udah mulai ikut lagi sholat sama kita di masjid, pengajian, terus dia ikut semangat. Kemudian nggak lama dia kena sesak nafas lagi. Habis sholat asar sudah duduk. Dia bilang sama saya begini, Pak Ustaz, saya nggak kuat sholat berdiri, saya sholat duduk saja. Duduk, jangan dipaksa berdiri, duduk. Emang begitu, kalaupun duduk nanti udah nggak kuat, ya tiduran aja. Sambil rebahan, tiduran, niatin, sholat dengan tiduran, semampunya. Habis sholat duduk, selesai sholat asar, nah dia kembali ke kamar, ternyata sesaknya makin kuat, dibawa lagi ke rumah sakit, di tengah perjalanan meninggal dunia. Jadi masuk tahanan hanya untuk numpang masuk Islam. Numpang masuk Islam dan dia sungguh-sungguh Islamnya, terus meninggal. Ini iri betul kita.
Iri kita yang dari lahir Islam ini belum tentu bisa belum tentu mendapatkan kenikmatan husnul khotimah seperti itu. Belum tentu. Maka kita harus selalu berdoa supaya kita dimatikan Allah Ta'ala dalam husnul khotimah. Kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala seperti doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, ya, supaya sering-sering membaca doa Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Bagi orang yang masih hidup nih, ya itu terus ya doa kita, Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hatiku dalam agamamu dan dalam ketaatan padamu. Terus sampai akhir hayat itu doa kita, sehingga nanti kematian kita bisa kematian husnul khotimah. Ini kematian dia nih, dia hanya untuk jemput surga, mati masuk Islam, dua kalimat syahadat, dan serius dalam keislaman. Dia sempat bilang berkali-kali, saya nggak main-main masuk Islam, saya tidak main-main, dan meninggal dalam kondisi Islam. Alhamdulillah. Ya, itu tadi cerita tentang